Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah bi khair. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari segala urusan-urusan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat di mana seluruh manusia bergantung kepada Allah. Seluruh manusia butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita juga butuh bantuan Allah agar kita bisa melaksanakannya dengan maksimal, dengan istiqomah. Itu semua tidak lepas dari bantuan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang muslim meremehkan saudaranya dikala ia sudah banyak beramal. Ketika dia sudah banyak amalan-amalan, amal soleh yang dia telah kerjakan, jangan ia menyombongkan diri, jangan ia meremehkan saudaranya, karena pada dasarnya dia bisa beribadah, dia bisa istiqomah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak lepas dari pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati seseorang. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan dia menyimpang. Sebaliknya, dan barang siapa yang Allah selewengkan, ya barang siapa yang Allah jadikan ia tersesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat ya memberikan petunjuk. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hendaknya kita jaga. Kita jaga dengan apa? Dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan menuntut ilmu agama, ya, dengan ya mendatangi majelis ilmu. Maka ini bentuk kita menjaga hidayah tersebut, dan kita menggunakan atau ya kita meraihnya ya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hidayah tersebut lepas setelah kita mendapat petunjuk, kita tersesat. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum.
Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mencari rizki yang halal. Itu merupakan kemuliaan seorang muslim. Mencari rizki yang halal adalah merupakan kemuliaan seorang muslim dan bentuk ya menjaga dirinya, sehingga ya ketika dirinya terjaga dari minta-minta, dan ini juga bentuk menjaga agamanya. Karena betapa banyak manusia yang tergoda, terlena dengan dunia dikala ia dalam kondisi yang sulit. Sementara dia punya ambisi terhadap dunia ini. Beda ya, orang yang fakir ambisinya akhirat. Itu saja bisa tergoda. Apalagi yang fakir ambisinya apa? Dunia. Ya, sedikit diberi ya pintu dunia, pintu kebaikan dunia, maka ya langsung atau dengan segera ya menyambutnya dan terlena dengan dunia. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya kita punya Allah, kita punya Tuhan yang maha kaya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, pada diri setiap muslim, bahwa kita punya zat yang maha kaya, Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali Allah lah yang telah menjamin rizkinya. Allah lah yang telah menjamin rizkinya, sehingga seorang muslim tidak khawatir apa yang akan ia dapatkan esok hari. Tidak khawatir terhadap esok hari. Yang penting dia berusaha, yang penting dia bekerja, yang penting dia ya beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rizkinya. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW telah menyebutkan ya yang menunjukkan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ya menyebutkan, ya bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ini hadis qudsi ya, firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam. Ini ana sebutkan fima makna, wahai anak Adam, jika sekiranya orang yang pertama kali di antara kalian, siapa? Nabi Adam. Wa akhirakum, in law anna awwalakum wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir dari kalian, orang yang paling terakhir dilahirkan di muka bumi ini. Ya, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan jin maupun manusia. Qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul di satu tempat. Fasa'aluni, maka mereka minta semua yang mereka inginkan, semua kebutuhan mereka minta kepada aku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing manusia, jin menyampaikan kebutuhan mereka, menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidatin mas'alatahu, dan masing-masing aku beri apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Idza udkhilal bahr. Maka semua yang telah aku berikan kepada manusia dan jin, yang pertama sampai yang terakhir, maka itu semua tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali
sebagaimana apa? Jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, diangkat jarum tersebut, air yang melekat pada jarum tersebut itulah yang berkurang. Alias tidak berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut akan rizki kita? Takut punya anak banyak karena takut nanti ya rizki mereka. Takut ya nanti kalau anak saya banyak, saya mau ngasih makan apa? Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya menjarangkan ya kelahiran anak karena ada maslahat, tidak mengapa. Akan tapi jika membatasi dengan persepsi bahwa ini akan mengurangi jatah rizki saya, nah ini yang keliru. Saya gajinya 2 juta misal, ini anak 2, kalau anak 3, wah gimana, anak 4 bagaimana? Ya, maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka intinya ya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat ya yang maha kaya. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus ya berdoa kepada Allah, berusaha, coba ya usaha ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbah." Tidaklah binatang yang melata sekalipun. Binatang yang melata itu ya ular, ya hewan-hewan serangga kecil, semut yang kecil, ya sekalipun, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang menjamin rizki ya binatang yang melata tersebut. Lihat, binatang yang melata, semut, untuk berjalan dari ya perjalanan 10 meter butuh berapa jam atau berhari, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah jamin rizkinya. Bagaimana dengan kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri kita akal, beri kita apa? Akal. Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan. Maka ya hendaknya ya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki kita. Namun rizki tersebut butuh usaha, butuh sebab. Sebagaimana seseorang ingin punya anak, apa sebabnya? Menikah. Akan tetapi tidak semua orang menikah pasti punya anak, karena Allah yang menganugerahkan. Sama, ingin mendapatkan rizki yang halal, bekerja. Tapi apakah semua orang bekerja pasti sukses? Tidak semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Ya, yang memberikan rizki. Ini menunjukkan ya mungkin kita bisa merencanakan satu hari kalau sekian perpicisnya, berarti saya bisa mendapatkan sekitar 1 bulan sekian, ya. Akan tetapi ya kita bisa berencana, Allah yang menetapkan. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dari ayat yang sudah kita baca tadi, tidaklah binatang yang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Beliau mengatakan jami'u ma dabba ala wajhil ard, semua yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, min adamin, dari manusia, au hayawan, hewan-hewan, serangga, barri au bahri, baik hewan darat maupun hewan laut,
fallahu ta'ala qad takaffala bi arzaqihim wa aqwatihim. Allah yang telah takaffala, menjamin, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin rezeki mereka, makanan mereka. Farizquhum 'ala Allah, maka Allah yang telah menjamin rezeki mereka. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian katalah bahwasanya saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang memberikan motivasi kepada kita bahwa rizki itu sudah ditentukan sebagaimana ajal kita, tidak bertambah dan tidak berkurang di catatan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauhul Mahfuz. Adapun di catatan malaikat itu bisa bertambah, ya bisa bertambah. Sebagaimana ya Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, sambunglah silaturahim. Adapun di ilmu Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah sama sekali. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat seseorang ketika dia mendapatkan nikmat, ketika ya usahanya ya melejit, usahanya naik, maka dia tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya, tidak terpedaya dengan keilmuannya. Oh, aku dapat harta banyak ini, aku dapat keuntungan banyak karena keilmuanku, karena kepandaianku. Sebaliknya, ketika seorang ditimpa bangkrut, ya, ditimpa gagal dalam usahanya, maka dia senantiasa ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah berkehendak demikian. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Allah yang menetapkan rizki masing-masing ya hambanya. Taib. Bahkan dalam Nabi SAW telah menyebutkan ketika seorang berada dalam perut ibunya, ya Allah Subhanahu wa taala telah mengirim malaikat untuk menetapkan rizkinya. Nabi SAW bersabda, "Thumma yursalu ilaihil malak." Ketika seorang manusia dalam keadaan dalam perut ibunya, ya berumur 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ya malaikat meniupkan roh ke dalam ya janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi, mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya. Amal ini sudah ditentukan, ini orang soleh atau bakal jadi orang apa? Bakal jadi orang yang bermaksiat. Nah demikian. Amalannya banyak atau sedikit? Nah demikian. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah orang ini orang yang sengsara atau orang yang senang, orang yang sukses. Tapi kan nggak ada yang tahu di antara kita tentang ajal, tentang ya takdir kita. Oleh karena itu kita berusaha, ya tidak ada seorang pun di antara kita di saat kecil tahu, oh saya bakal jadi orang kaya, saya bakal jadi orang miskin, ya rizki saya sekian, tidak ada yang tahu. Maka kita ya dimotivasi untuk berusaha. Ihris ala ma yanfa'uk, bersegeralah atau ya bersemangatlah kalian kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk kalian. Nah demikian. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan agar kita mencari rizki yang halal dan tinggalkan ya cara-cara atau ya usaha-usaha yang haram. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab." Wahai manusia,
bertakwalah kalian kepada Allah dan pilihlah cara yang baik di dalam mencari rezeki. Ini Nabi mengatakan apa? Pilihlah ya cara yang baik dalam mencari rezeki. Masing-masing orang yang bekerja, akan tapi ada yang cara mengambilnya, cara mendapatkannya dengan cara yang haram, ya, dan ada yang cara yang halal. Ya, seorang ya ditetapkan dapat 1 juta hari ini misalnya. Namun dia cari dengan cara yang haram, dengan menipu. Padahal dia bisa cari dengan cara yang halal, dengan jujur, dengan ya gigih, ya, dengan terus mencoba membuat peluang-peluang baru, usaha-usaha atau mengembangkan usahanya. Nah demikian. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya jiwa setiap manusia tidak akan meninggal sampai dia mengambil seluruh bagian rizkinya. Ini yang harus ditanamkan dalam diri seseorang, bahwa selama ada rizki saya, maka saya tidak akan meninggal dunia. Ya, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia mengambil seluruh jatah rizkinya, walaupun hanya 1 rupiah yang belum ia dapatkan, maka dia akan jemput 1 rupiah itu. Saudaraku rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa in abta'a anha fattaqullah. Kemudian walaupun rizki tersebut ya lambat datang kepadanya, ya bahasanya agak sulit ekonominya, nah seperti itu, fattaqullah, tetap engkaulah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan pilihlah cara yang baik, cara yang halal di dalam mencari rizki, di dalam menjemput rizki tersebut. Khudhu ma halla, ambillah perkara-perkara yang halal, cara-cara yang halal. Wada'u ma haruma, dan tinggalkanlah apa-apa yang haram. Jadi Nabi yang memerintahkan. Nabi memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal, tinggalkan ya cara-cara yang haram. Maka sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bentuk jual beli yang terlarang, agar kita tinggalkan cara-cara yang terlarang, cara-cara yang dilarang dalam syariat, menipu, menyembunyikan aib, apalagi misalnya terjadi padanya riba, ya, ketidakjelasan dalam jual beli, kita tinggalkan. Karena yang kita harapkan adalah keberkahan. Keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Karena harta yang berkah, maka itu akan menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah. Kemudian doa kita diterima, ya, salah satu sebab doa seorang diterima. Kemudian juga ya berkah, di mana harta tersebut benar-benar membantu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, bukan harta yang malah menjadikan kita ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Syalbani ya menyebutkan bahwasanya hadisnya sahih. Ya, disahkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Maka ya orang yang telah Allah tetapkan rizki padanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Contoh, si fulan sudah Allah takdirkan hari ini dapat 1 juta, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi 1 juta tersebut sampai kepadanya. Ya, sebagaimana apabila seseorang pada hari ini terhalangi dari dapat ya rizki dari usahanya, ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Maka inilah yang kita ucapkan. Ya, Nabi SAW bersabda, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu mencegah apa yang kau beri. Ya, lima a'taita. Apa yang kau beri kepada manusia, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya.
Ya, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi sesuatu jika engkau telah mencegahnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, usahanya sama, tempatnya sama, tapi beda rezekinya. Ya, mungkin kita bisa belajar trik semuanya. Ya, kita dianjurkan. Bukan berarti kita berpangku tangan tak berusaha. Kita belajar bagaimana memasarkan, belajar bagaimana melihat pangsa pasar. Tetap kita dianjurkan, ya, untuk belajar. Tapi ingat, ketika antum sudah tahu, punya ilmu manajemen, bisnis, ilmu ekonomi, ingat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan kepada ilmu kita, menggantungkan kepada kepandaian kita, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggantungkan kepada ilmunya, kalau memang banyak dapat untungnya, dia akan terlena, dia akan sombong, akan menyombongkan dirinya sebagaimana Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta kekayaan yang banyak ini karena kecerdasanku, karena keilmuanku, kepandaianku. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menjadi renungan kita bagi kita semuanya, ya, bahwasanya, ya, kekayaan yang paling terpenting adalah kaya hati. Ya, Nabi SAW, ya, menyebutkan tentang hal ini. Ya, sebentar, ana sebutkan hadisnya. Nah, Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, dengan banyaknya aset, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang namanya kaya adalah kaya jiwanya. Ketika dia merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dialah orang kaya. Karena kadang kita dapati atau kita melihat, ya, menyaksikan sebagian orang yang bisa dikatakan penghasilannya banyak, akan tetapi ia senantiasa merasa kurang dan kurang. Dia merasa kurang. Maka jadilah ia seperti orang yang miskin, sekalipun pendapatannya banyak. Namun sebaliknya, kita dapati orang yang mungkin dapat penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan hari itu, ya, untuk kebutuhan pokok keluarganya. Namun dia bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berusaha maksimal, bekerja, ya, berusaha. Maka setelah dapat hasilnya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya inilah orang yang kaya. Ikhwani fiddin a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tentang masalah, ya, mencari rezeki, ketahui bahwasanya syariat kita telah memotivasi kita untuk mencari rezeki yang halal. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Betapa banyak binatang yang melata, ya, serangga, hewan-hewan kecil yang tidak bisa mencari rizkinya sendiri, nggak bisa seperti manusia.
berusaha, ya kita lihat ulat yang ada di daun, ya, atau misalnya semut yang ada di pohon, ya, atau apa saja benda hewan-hewan yang kecil. Ya mungkin dengan akal kita apa yang bisa dilakukan? Berjalan ya lambat, ya seperti keong dan sejenisnya. Apa yang bisa dilakukan? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizkinya. Allahu yarzuquha, Allah yang memberikan rizki kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Tentu kita yang diberikan oleh Allah akal tentu harus sudah bisa, lebih bisa lagi mencari, ya, menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwani fi din azinallah wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita selepas banyak dalam ayat Al-Qur'an, ya, di antaranya ketika ada perintah agar kita mencari rizki. Tadi kan dalam hadis. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah", jika sudah selesai salat Jumat, ya, sudah selesai dilaksanakan salat Jumat, "fantashiru fil ard", menyebarlah kalian ke muka bumi ini, di muka bumi ini. "Wabtaghu min fadlillah", carilah keutamaan rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam, ya, menganjurkan umatnya untuk bekerja, bukan bermalas-malasan, bukan berpangku tangan yang ujung-ujungnya apa? Meminta-minta, mengemis, dan ya sejenisnya. Dan tentunya kita melihat contoh-contoh para nabi-nabi, mereka adalah sebaik-baik contoh panutan bagi kita. Dan para nabi mereka juga bekerja, berusaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan, ya, beberapa nabi-nabi, ya, yang mereka bekerja. Di antaranya adalah, ya, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, ya, apa profesinya? Ya, dia berdakwah, iya, tapi dia punya pekerjaan. Apa itu? Ya. Bahwa Nabi Nuh alaihi salam, ya, fahada Nuh alaihi salam kana ya'malu fi tijarah. Dahulu Nabi Nuh alaihi salam berdagang. Wa qad sana'a bi yadihi safinah, dan bahkan Nabi Nuh alaihi salam juga orang yang apa namanya? Membuat, ya, perahu dengan tangannya. Ya, pandai, tukang, ya. Dia buat, ya, perahu. Dengan itu sebab keselamatan, ya, keselamatannya dari, ya, banjir. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan siapa? Rasul-rasulnya. Akan tetapi ada sebabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu, membuat kapal, ya, dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasna'ul fulka", maka Nabi Nuh membuat perahu, membuat kapal. "Wa kullama marra alaihi malau min qaumih", setiap kali pemimpin-pemimpin dari kaumnya melewati Nabi Nuh, sakhiru min, ya, sakhiru minhu, mereka mengolok-olok, mencela Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh berkata, "Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Jika kalian mengejek kami, mengolok-olok kami, maka kelak kami akan mengolok-olok kalian. Kapan? Di saat Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan Nabi Nuh dan menenggelamkan kaumnya. Kemudian contoh berikutnya adalah Nabi Dawud alaihi salam. Apa profesinya? Dia pandai apa Nabi Dawud? Nabi Dawud pandai, ya, pandai besi.
ya, pandai buat termasuk alat-alat perang, baju besi, nah seperti itu. Dan yang lainnya yang berkaitan dengan besi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 10 hingga ayat 11. Wa alanna lahul hadid, ya, dan kami jadikan Nabi Daud, ya, kami lenturkan untuk Nabi Daud, ya, hadid, apa? Besi. Artinya Nabi Daud diberikan Nabi Daud punya kepandaian dalam, ya, membuat, ya, dari besi, ya, senjata, kemudian alat-alat, nah seperti itu. Taib. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi Zakaria disebutkan wa kana Zakaria alaihi salam najjaran, ya, tukang bangun, seorang tukang, ya, ya, buat dari kayu rumah dan yang lainnya, ya. Kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu juga apa? Kana yar'al ghanam, ya, mengembala kambing di saat kecil, ya, mengembala kambing untuk mendapatkan beberapa qararit, ya, ya, mendapatkan qirat, ya, sejenis mata uang milik penduduk Makkah, ya. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulu juga mengembala kambing. Bahkan Nabi SAW di saat mudanya, ya, juga berdagang ke Syam ditemani oleh Maisarah. Maka Nabi bersafar, Nabi juga capek, namanya berjalan atau naik unta. Nah, untuk apa? Min ajli tahsil rizqil halal. Tujuannya untuk mencari rizki yang halal. Taib. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka memegang amanah dakwah. Akan tetapi mereka juga bekerja dengan tangan mereka, bekerja dengan usaha mereka, ya. Mencari jalan-jalan yang halal, cara-cara yang halal untuk menjemput, ya, mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para sahabat, ya, para sahabat dahulu mereka juga, ya, bekerja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergantian dengan temannya, ya, hari ini yang mulazamah dengan Rasulullah sahabatnya ini, ya. Kemudian besok hari siapa? Umar bin Khattab, mereka bertemu, ya, mungkin sore hari atau malam hari, menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW. Demikian, ya. Jadi para sahabat mereka adalah orang-orang yang semangat, ya, semangat mencari rezeki yang halal, dan yang paling jelas, yang paling nampak, ya, adalah siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Ya, barang dagangannya banyak. Seorang yang kaya namun tidak lupa akan berzikir kepada Allah, tidak lupa untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azinallah wa iyyakum. Dan kita akan sebutkan beberapa hadis-hadis yang memotivasi kita untuk mencari rizki yang halal. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairun qattu khairan min ay ya'kula min amal yadihi." Tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang, tidaklah suatu makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada makanan yang ia makan dari hasil jerih payahnya sendiri, dari hasil tangannya sendiri, dari hasil usahanya sendiri, bukan dari hasil minta-minta. Ya, hasil dari usahanya, hasil dari tangannya.
Jadi tidaklah atau tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik ya daripada ya atau melainkan makanan yang ia dapatkan yang dia makan dari hasil usahanya. Ini motivasi ya. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan dahulu Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri, hasil dari usahanya sendiri. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini ya mengisyaratkan kepada kita, ya menganjurkan kepada kita agar kita berusaha, bekerja, ya tidak menjadi orang-orang yang pengangguran, ya bahkan yang minta-minta. Lebih parah lagi begal, ya kan? Maunya instan, ya, tapi apa? Berisiko. Ya, seperti itu. Apalagi nggak ada dia pengangguran, ya, tapi ingin ini, ingin itu. Akhirnya apa? Ya, dia ambil cara yang singkat, cara yang pintas, ya, namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis yang lain dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ayyahtadiba ahadukum ala zahrihi khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di atas pundaknya, ya, di atas punggungnya dia pikul kayu bakar tersebut, dia kumpulkan, kemudian dia jual ke pasar, ya. Khairun min ayyas'ala ahadan, lebih baik daripada meminta-minta, ya, seorang pun, fayu'tiyahu aw yamna'ahu, bisa jadi ketika dia minta dapat, ya, diberi atau ditahan atau tidak mendapatkannya. Nah, demikian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menganjurkan kepada kita agar kita tidak gengsi dengan pekerjaan yang ada. Ya, apa yang Allah mudahkan bagi kita, lakukan. Ya. Bahkan Nabi menyebutkan suatu pekerjaan yang mungkin ya dianggap manusia remeh, mencari kayu bakar, ya, dia jual ke pasar, maka itu lebih baik daripada minta-minta. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mirip dengan hadis ini, Nabi juga bersabda, la ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til jabala. Seorang di antara kalian mengambil tali, ya, bawa tali, kemudian dia datang ke gunung, naik gunung, fayati bihuzmatin min hatabin ala zahrihi, kemudian dia bawa, dia pikul kayu di atas punggungnya, fayabi'uha, ya, kemudian dia jual kayu tersebut, fayakuffallahu biha wajhah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga wajahnya, karena ada ancaman orang-orang yang minta-minta, ya, Allah hinakan wajahnya. Maka khairun lahu min ayyas'alan nas, maka itu lebih baik daripada minta-minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uhu, bisa jadi manusia memberinya atau mencegahnya, ya, tidak memberinya. Ikhwani fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka ya ini di antara hadis-hadis yang memerintahkan atau menganjurkan kita agar kita bekerja mencari rezeki yang halal. Ikhwani fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka ada buah atau ya hasil atau apa yang kita dapatkan ketika kita mencari rezeki yang halal. Ya, ganjaran atau apa buah yang kita dapatkan ketika kita, ya, berusaha mencari rezeki yang halal. Yang pertama, bahwa
ini bentuk melaksanakan perintah Allah. Karena Allah yang merintahkan agar kita mencari rezeki yang halal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian bumi ya dalam keadaan mudah, ya tempat kalian hidup, ya kalian tinggal di bumi dengan tenang. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian ya di bumi ini. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bekerja ini bentuk melaksanakan perintah Allah. Ya, nah demikian. Kemudian orang yang bekerja akan mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang yang bekerja mencari rezeki Allah yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah." Ya, dan yang lain ya, dan Allah mengatakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi sebagian manusia mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah, dan sebagian yang lain berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sandingkan. Maka ya orang yang mencari nafkah yang halal, apalagi untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, maka ia akan mendapatkan pahala, ya pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga buah yang ketiga dari orang yang mencari rezeki yang halal, bahwa mereka orang yang bekerja berarti telah mencontoh para nabi dan rasul. Karena mereka juga bekerja mencontoh para nabi dan rasul. Ya, Nabi Musa alaihissalam bekerja ya menggembala kambing ya thamaniyah hijaj 8 tahun ya. Kemudian untuk mendapatkan ujrah ya upah, nah demikian. Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu, berkata anaknya Nabi Syuaib ya alaihi salam, wahai ayahku ya sewalah dia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya dijadikan mintalah jadikan ia buruh atau karyawan atau orang yang diminta jasanya menggembala kambing. Ya, nah seperti itu. Inna khaira man istajarhul qawiyul amin. Ya, sesungguhnya dialah orang-orang yang sebaik-baik orang yang kamu sewa, kamu jadikan ambil jasanya, karena dia seorang yang kuat dan orang yang terpercaya. Nah demikian. Dan selanjutnya ya maka ini diantaranya bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau bekerja ya, nah demikian. Kemudian berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam, dia juga bekerja apa? Nabi Yusuf jadi apa dia? Ya, ya'malu ala khazaini Misr. Dia bekerja sebagai amin, penjaga harta ya kerajaan Mesir. Jadi kalau mau butuh dana, mau dicairkan, butuh persetujuan dia dulu. Nah, begitu. Dia bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ja'alni, ya, ini berkata Nabi Yusuf alaihissalam, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia berkata, jadikanlah aku orang yang menjaga harta perbendaharaan ya bumi, maksudnya negeri Mesir. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku orang yang sangat menjaga ya, alim yang maha ya, orang yang menjaga lagi berilmu. Nah demikian. Kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala ya,
Intinya ya, para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang bertakwa, para ya pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa, namun mereka semua ya bekerja, ya berusaha. Nah, demikian. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari rizki yang halal ini bentuk menjaga diri kita dari minta-minta. Ya, bahkan seorang yang minta-minta hanya untuk memperkaya dirinya, maka ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman dari Nabi SAW. Ya, tidak ada sekerat daging pun kelak di akhirat di wajahnya. Ya, karena dia telah menghinakan dirinya di hadapan manusia dengan minta-minta. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bekerja mencari nafkah dengan tujuan ya bisa bersedekah, ya maka ini juga ya merupakan jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada surga. Saya bekerja tujuannya agar bisa membantu dakwah, ya membantu dakwah kaum muslimin, dakwah sunnah, ya. Maka inilah yang dilakukan oleh para sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan. Sudah berapa banyak harta yang dia apa? Yang dia berikan untuk kemaslahatan dakwah. Maka niatkan ketika kita mencari rizki, niatkan agar kita bisa menafkahi keluarga kita, kemudian menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa disampaikan ya sekilas tentang motivasi ya agar kita mencari rezeki yang halal. Baiklah, kita buka tanya jawab ya, karena waktu yang terbatas. Ya, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaan, kemudian nanti dari peserta yang hadir. Barakallahu fikum. Atau dari peserta dulu jika ada. Silakan. Kira-kira 7 menit lagi ini. Atau saya bacakan dulu ya pertanyaannya ya. Taib. Sambil antum pikir barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana hukum menjual pakaian Monza, pakaian bekas impor. Terus terang Ana dilema dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana pandangan syariat. Karena banyak teman-teman muslim yang usaha ini, yang udah puluhan tahun mencari rezeki dengan usaha ini. Afwan Ustadz, tolong dibahas. Taib. Pakaian Monza, maksudnya apa yang dipermasalahkan? Ya, kalau ada larangan dari pemerintah, maka kita diwajibkan untuk mentaati pemerintah, apalagi dalam perkara-perkara yang maslahat, ya, lalu lintas untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ditanya adalah cara jual belinya, ya ini jual beli satu karung, nggak tahu situ ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang mungkin begini, ya. Jadi gimana, untung nggak? Ya untung-untung lah. Kalau dapat yang semua pakaian-pakaian yang sudah lusuh-lusuh, ya bisa rugilah gitu. Kalau pas dapat pakaian yang bagus-bagus semua, untungnya banyak, maka ini masuk jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas. Ada untung rugi. Atau setidaknya yang paling dirugikan adalah siapa? Yang pembeli. Ya, pembeli pada saat itu termasuk di dalam jual beli yang belum jelas, bisa dapat banyak untungnya atau dia nggak dapat untung. Nah, seperti itu. Maka jual belinya harus jelas. Jadi ini belum jelas apa maksudnya. Kalau jual beli pakaian Monza yang memang itu dilarang oleh pemerintah, misalnya ada undang-undangnya tidak boleh impor pakaian bekas ke Indonesia, maka dia menyalahi dari aturan pemerintah, dan kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah, apalagi selama bukan perkara-perkara yang maksiat. Nah, seperti itu. Jadi wallahu ta'ala alam, di sini belum jelas inti dari pertanyaannya, ya.
Ya, jadi kalau menjual pakaian Monza, ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi karena impor dari luar, maka ada regulasinya, ada peraturannya. Ketika ada pelanggaran yang melanggar ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka dia terjatuh dalam melanggar pemerintahnya. Adapun jual belinya sah. Tapi dia mendapatkan itu ya melanggar aturan ya untuk kemaslahatan yang dibuat oleh pemerintah, maka di situ yang kenanya. Jadi gitu. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya, kira-kira 4 menit lagi. Kalau tidak, ana tutup dengan perkataan ulama tentang motivasi bekerja. Ini masya Allah, ya ini di akhir pembahasan ini ada perkataan-perkataan ulama tentang motivasi bekerja. Dari pemirsa yang ini nggak ada? Taib. Nah, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, "Inni la ara rajula yu'jibuni." Sesungguhnya aku melihat seseorang yang membuat aku heran. Melihat seseorang yang membuat aku heran. Fa aqul, "Hal lahu hirfah?" Aku tanya, aku berkata, apakah dia punya profesi, pekerjaan? Fa in qalu la, jika mereka mengatakan dia enggak punya pekerjaan, pengangguran, saqata min aini, maka dia jatuh di pandanganku. Artinya, ya kalau dia seorang laki-laki tak bekerja, ya padahal Allah berikan dia kemampuan. Nah, seperti itu. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, innil akrahu an ajida ar-rajula farigo. Sesungguhnya aku benci melihat seseorang yang farigo, yang kosong, enggak punya pekerjaan, pengangguran. La fi amri dunyahu wa la fi akhiratihi. Tidak perkara dunia maupun perkara akhiratnya. Nah, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih ekstrim ini, lebih tegas lagi. Ini anak terakhir ya untuk perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan, "Man ta'attala wa tabattala." Barang siapa yang pengangguran, tidak bekerja, insalakha minal insaniyah, maka dia keluar dari status manusia. Ya, bal minal hayawaniyah, masuk ke status hewan. Wasara min jinsil mauta, dan dia termasuk jenis orang yang mati. Karena enggak disamakan seperti itu. Wa man ta'awwadal kasla, barang siapa yang membiasakan malas, wa mala ila rahah, ya, dan dia lebih condong kepada mau santai-santai, faqadar rahah, ya, faqadar rahah, maka hilanglah ya santai-santai tersebut, ya, atau ketenangan kelak di akhirat. Ya, waqala wa qad qil, dan telah dikatakan, in aradta alla tats'ab, jika engkau tidak ingin ya susah nanti di akhirat, tidak ingin sulit di akhirat, fats'ab, maka bersusah-susahlah di dunia ini. Ya, li alla tats'ab, ya, agar kamu tidak susah nanti di akhirat. Ya, nah demikian. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ya kesehatan, al-afiyah, semangat bekerja, berusaha, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari rizki Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas agamanya. Dan kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.